Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi implementasi UJL pertama jurus 1 kenali potensi. Alasan saya memilih jurus 1 di kelas 7 SMP Negeri 1 Diwa adalah yang pertama, murid kelas 7 adalah masa transisi dari SD menuju SMP. Di awal SMP, murid sedang beradaptasi dengan cara belajar yang baru, lebih banyak mata pelajaran baru dengan durasi belajar yang lebih lama, guru yang berbeda dan tuntutan untuk belajar mandiri. Yang kedua, berdasarkan hasil AKPD, sebanyak 2,79% siswa kelas 7 belum paham bagaimana cara belajar di sekolah yang baru. Alasan ketiga, yaitu berdasarkan instrumen bagi murid yang saya dapatkan pada LMS kegiatan belajar mandiri pada pelatihan ini, bahwa sebesar 79,2% siswa belum mengenal bakat dan minat mereka. Oleh karena itu, tepat bagi saya untuk mengimplementasikan jurus 1 kenali potensi di kelas 7 SMP Negeri 1 Diwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selama 40 menit ke depan kita akan membahas tentang memahami gaya belajar dan juga strategi pembelajarannya ya. Karena di awal dulu asesmen di semester ganjil, ternyata banyak dari kelas 7 itu yang belum memahami gaya belajar itu apa, gaya belajar kamu apa, strategi belajarnya bagaimana, begitu ya. Jadi nanti harapan saya setelah pembelajaran hari ini kalian tahu, oh gaya belajar saya adalah ini, dan nanti strategi belajarnya seperti apa, sehingga dimulai dari kelas 7 ini kalian bisa mengoptimalkan prestasi kalian di bidang akademik, begitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, silahkan berdiri dulu. Bu Arini ajak kalian bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Ayo silahkan berdiri. Mas Fahri berdiri, tirukan gerakan saya dan juga nyanyi ya. Lirik ini kelihatan. Ayo jalan di tempat. Sambil nyanyi ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, bersama cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7
kalian senam 7 jurus BK hebat. Selanjutnya aktivitas yang pertama kita adalah silahkan mengisi link aplikasi Aku Pintar yang sudah Bu Arini kirim melalui grup. Silahkan diisi dengan jujur sesuai dengan kondisi kalian. Oke? Oke, silahkan diisi ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan sekarang kalian berkumpul sesuai dengan gaya belajar masing-masing yuk. Oke, masih dalam aktivitas pertama ya. Kelompok auditori di sebelah selatan, kinestetik di sebelah tengah, visual di sebelah utara. Ayo, silakan berkumpul. Oke, setelah kalian duduk berkelompok, ini kinestetik ya. Oke, ini auditori, ini kinestetik, ini visual. Silahkan sekarang kalian mencari persamaan dan perbedaan dari anggota kelompok kamu. Silakan ditulis, nanti perwakilan kelompok berdiri saja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan apa sih perbedaan dan persamaan dari mungkin cara kalian belajar, kemudian dalam memahami pelajaran di kelas itu seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Oke, silahkan kelompok visual silahkan dipresentasikan. Berdiri saja salah satu membacakan hasilnya. Persamaannya yaitu 1. Suka melihat gambar dan warna, 2. Suka coret-coret, 3. menandai catatan dengan stabilo atau warna-warni, 4. main mapping, 5. suka grafisnya, 6. suka nonton film atau komik, 7. fokus konsentrasi. Oke, jadi itu persamaan dan perbedaan dari teman-teman kelompok visual. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Oke, selanjutnya adalah dari kelompok kinestetik. Silahkan Mas Vano. Perbedaan persamaannya adalah 1. Kami sama-sama tidak bisa dianggap belajar ada yang kelas, 2. lebih suka praktik, 3. bosan kalau dalam kelas terus. Perbedaan 1. selera olahraga. Oke, jadi selera olahraganya berbeda, tapi mereka sama-sama kalau belajar ada aja yang bergerak gitu ya, entah itu tangannya atau kakinya atau sambil jalan-jalan begitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Oke, selanjutnya silahkan kelompok auditori. Persamaan dari auditori adalah 1. sama-sama suka mendengar musik, 2. kami sama-sama memahami materi dengan mendengar, 3. suka belajar dengan diiringi musik latar. Perbedaannya adalah 1. ada yang belajarnya sambil jalan-jalan karena skornya ada kinestetik, 2. kalau belajar sambil diiringi musik secara selera musiknya berbeda-beda. Oke, jadi mereka sama-sama kalau belajar itu lebih suka mendengar gitu ya, sambil mendengar musik atau dengan Bu Arini berbicara begini, kelompok auditori itu sudah mendengar begitu ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, jadi aktivitas kita ada 2 ya. Yang pertama mengisi apa tadi? Aplikasi Aku Pintar. Yang kedua adalah berkelompok. Coba selanjutnya adalah kita merefleksi apa sih yang kamu dapat dari 2 kegiatan ini. Coba Bu Arini pengen dari kelompok kinestetik dulu. Saya senang karena saya sudah tahu gaya belajar saya. Oke, Mas Bima senang katanya sudah tahu gaya belajarnya. Gaya belajarnya apa, Mas? Kinestetik. Kinestetik. Ada lagi tambahan, Mas Faiz? Bisa jadi tahu perasaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan dari gaya belajar tadi ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke.
Oke, satu lagi, silahkan. Silakan. Siapa? Oh, Mbak Afika ya, silahkan. Saya senang karena bisa mengetahui cara belajar saya. Oke. Kamu gaya belajarnya apa, Mbak Afika? Auditori. Terus dari kegiatan berkelompok tadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ketahui, yang bisa kamu refleksikan dari kegiatan kelompok ini tadi? Setelah berkelompok saya jadi tahu perbedaan dan kesamaan dari satu kelompok. Oke, begitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Afika. Jadi setelah kita melakukan aktivitas dan refleksi, selanjutnya kita silahkan semuanya menghadap ke layar LCD untuk saya berikan penjelasan. Tadi ternyata di kelompok kelas 7 auditori hanya beberapa, visual juga beberapa. Jadi apa sih gaya belajar itu? Ya. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar hewan dan bapak kepala sekolah hewan. Supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Silahkan ambil buah di atas pohon itu, tapi dengan cara memanjat pohon. Bagaimana menurut kamu? Ayo, bagaimana menurut kamu? Apakah semua hewan itu bisa memanjat pohon? Tidak bisa. Berarti hewan apa yang nilainya paling bagus nanti? Monyet, betul. Terus menurut kalian yang nilainya paling rendah nanti didapat oleh siapa? Oleh ikan. Jadi maksudnya dari gambar itu adalah apa? Apa? Semua siswa, anggap saja hewan-hewan itu adalah kalian ya. Semua siswa itu memiliki cara gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, memiliki potensi yang berbeda-beda. Kalian semua itu unik, ya kan? Kalian bisa mencapai buah itu ya, mungkin dengan cara kalian sendiri. Mungkin kalau gajah dengan cara apa biar pohonnya si buahnya jatuh? Iya, pakai belalainya, kan nggak harus memanjat ya. Gitu ya. Kemudian, nah gaya belajar itu adalah apa? Belajar itu adalah cara kalian memproses sebuah informasi baru dari lingkungan. Belajar visual ya. Gaya belajarnya dengan cara apa? Mengamati. Kalau melalui auditori, kelompok auditori dengan cara mendengar seperti yang di gambar itu ya. Mungkin bisa belajar dengan sambil mendengarkan musik. Kemudian gaya belajar kinestetik nih, kelas kita yang paling banyak ada di kinestetik ya, melalui gerakan. Silahkan kalian masih tetap berkelompok, saya berikan lembaran, silahkan ditulis strategi belajar kalian ya, bagaimana kalian nanti rencananya dalam kegiatan belajar itu nanti seperti apa. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih sudah menyelesaikan dengan tepat waktu. Silahkan nanti 3 orang untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami akan memberikan gaya belajar auditori, yaitu menggunakan pendengaran sebagai kunci utama, menggunakan konten video pembelajaran. Oke, jadi strategi belajarnya anak auditori ada 4 ya di situ. Gunakan pendengaran, ulangi materi dengan suara, belajar melalui diskusi dan tanya jawab, gunakan alat bantu auditori. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Setelah ditempel di mading
pelajarannya. Nanti kalian bisa menjadi pengingat ya, reminder. Jadi kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bersama-sama bahwasanya gaya belajar ada berapa? 3. Yang pertama gaya belajar auditori, gaya belajarnya dengan cara mendengar. Kita lanjut lagi nanti pertemuan minggu depan dengan topik yang berbeda kembali. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.